Pernahkah kamu membayangkan hidup di antara laju peluru dan letusan bom-bom pembunuh? Pernahkah pula kamu membayangkan seperti apa rasanya ketika nyawa selamat, namun bayangan akan peluru-peluru dan bom-bom yang mengancam nyawa masih terus menghantui? Nah, kira-kira seperti itulah yang dialami oleh para veteran Perang Dunia Pertama. Shell shock adalah sindrom gangguan syaraf akibat Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai 1918 yang pertama kali disebutkan di media pada 1915. Shell shock bisa muncul secara instan, bisa juga akibat akumulasi kelelahan bertempur atau trauma dalam jangka waktu tertentu. Di bawah ini adalah kondisi-kondisi yang memicu munculnya shell shock di kalangan prajurit Perang Dunia Pertama. Yang pertama adalah trauma. Mengalami atau menyaksikan kejadian yang tak seharusnya disaksikan dapat menyebabkan trauma yang mendalam. Menusuk lawan dengan bayonet di perut atau wajah, melihat kawan meregang nyawa, menemukan mayat kawan atau lawan yang kondisinya memilukan. Mengalami pemboman hebat atau hampir tewas hanyalah sedikit dari banyak kejadian-kejadian traumatik yang dapat terjadi saat bertugas di garis depan. Yang kedua adalah ketidaknyamanan saat bertugas, terjaga selama berhari-hari, waktu istirahat yang sedikit, tidur yang kurang nyenyak, kurang makan, pikiran yang selalu tegang, adrenalin yang selalu mengalir, serta tidak mandi selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu adalah hal yang sudah pasti dialami oleh seorang prajurit garis depan. Selanjutnya, ketegangan dan ketidakpastian. Prajurit yang sudah lama bertugas di garis depan pasti mengalami frustasi akibat perang yang berkepanjangan. Banyak tentara ditemukan mengidap shell shock karena sangat menderita dalam peperangan. Hal itu dikarenakan pertempuran tiada henti dan ledakan-ledakan berat yang dihadapi. Pasukan yang menderita shell shock akan mengalami kesusahan tidur. Mereka selalu panik mendengar suara keras, tembakan, dan teriakan-teriakan serupa. Shell shock sungguh menyeramkan hingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk berjalan dan berbicara. Gejala yang terkait dengan shell shock mulai muncul pada tahap awal perang. Pasukan Inggris adalah salah satu yang melaporkan gejala ini. Ia dikaitkan dengan cedera kepala dan ditandai dengan tinnitus atau mendengar hal yang tidak ada, sakit kepala, pusing, amnesia, dan tremor. Pada tahun 1914, jumlah tentara Inggris yang melaporkan gejala ini mencapai 4%, sedangkan untuk petugas mencapai 10%. Shell shock yang berupa masalah psikologis dan emosional ditentang oleh sebagian besar dokter dan pejabat. Menurut mereka, itu adalah gangguan luar atau fisik. Para penderita shell shock kemudian dicap sebagai seorang pengecut tidak berkarakter yang kehilangan kejantanan. Tentara Inggris yang menderita shell shock akan diadili karena kepengecutan dan desersi atau pengingkaran tugas. Bukanlah hal biasa bagi pasukan Inggris untuk dieksekusi karena kejahatan perang, tapi itu memang terjadi. Sedikitnya lebih dari 3.000 tentara yang menerima hukuman mati. Beberapa dihukum karena dianggap sebagai pengecut, namun kebanyakan karena dianggap melakukan desersi.